Kemudian menulis literatur review ya. Yang literatur review itu teman-teman harus punya introduction ya. Harus ada introduction yang nggak bisa tiba-tiba langsung kalian tulis eh, apa ya, tiba-tiba langsung teori apa itu konstruksi, apa itu, ya nggak bisa, harus ada introduction ya. Kemudian ada body analyzing dari literatur, kemudian ada kesimpulannya ya. Ya, introduction kalau ini kita ada, jadi ada dua ya, namanya literatur review itu ada yang namanya standalone literatur review, ada yang disertasi, tesis atau research paper ya. Kita pakai tentunya yang disertasi, tesis dan research paper ya. Nah, kemudian di dalam body dari si literatur itu ya, bisa dipecah menjadi beberapa section. Kemarin saya sudah sampaikan di tugas ya, di tugas itu saya sudah memberikan contoh literatur review. Kemudian ada interpretasi dan analisis, kemudian ada critically evaluasi ya, kemudian eh, sintesis dari beberapa sumber yang berbeda ya. Kemudian harus disusun dengan struktur yang bagus. Kemudian source-nya juga ditampilkan, gitu ya. Kemudian di dalam conclusion atau di dalam kesimpulan dari literatur review itu, kalian menunjukkan bagaimana literatur review yang kalian angkat itu, yang kalian cantumkan, itu bisa memberikan informasi terhadap pendekatan dari riset kalian, ya. Dan kemudian bagaimana gap yang kalian dapatkan dari penelusuran literatur. Itu. Oke, teman-teman, saya paham, pasti teman-teman masih bertanya-tanya ya, masih bertanya-tanya mengenai literatur review itu seperti apa. Sekarang saya kasih contohnya. Sebentar, sebentar. Oh, no. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Sekarang saya kasih contoh ya, teman-teman. Saya kasih contoh, kita lihat tugas kalian kemarin. Wah, Share, cuman share. tadi ini enggak tugas kemarin itu dilihat. Dilihat. Yang tak bilang tadi loh, aku lupa. Oke, semua bisa lihat ya. Nonton tuh bapaknya nggak Bisa, ada Pak. ya. Oke, kalian kelas kelas Pokoknya Iqbal kelas apa gitu? Kelas review itu A. A ya, kelas A. Oke. sama pertanyaan ini Kita tadi. lihat Sama tugas kalian kemarin. Iya. Nah, di dalam tugas kelas ini ya kemarin sampean saya sudah faktor ya udah. eh, Literatur reviewnya ya. ini Jangan saya hafal sudah itu. memberikan bagaimana langkah-langkah penyusunan literatur. Kemudian ini saya berikan contoh misalkan ya, judulnya adalah penggunaan beton bertulang dalam konstruksi jembatan ya. Di sini sudah dijabarkan nih. Ini pendahuluannya ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa harus ada introduction ya. Kemudian eh, dari kita lihat teman-teman ya, judulnya penggunaan beton bertulang dalam konstruksi jembatan, tinjauan literatur ya. Nah, kalau judulnya seperti itu, kira-kira literatur apa aja yang kita butuhkan? Ya, yang pertama tentu bagaimana karakteristik dari beton bertulang itu, ya. Itu yang dibahas, ya. Kemudian bagaimana desain dan analisis strukturalnya, itu dibahas, ya. Kemudian apa sih pengaruh dari variasi material, misalkan campuran beton tadi, yang beton bertulang ini kalau dicampur pakai A, B, dan C, apakah dia akan lebih kokoh, apakah dia akan lebih terlindungi dari korosi dan lain-lain, ya. Kemudian ada contoh yang lain ya. Seperti tadi saya bilang juga harus ada kesimpulan ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini ada kesimpulan ya. Literatur ini mengidentifikasi tantangan dan peluang masa depan mengenai penggunaan beton bertulang dalam konstruksi jembatan. Nah, seperti ini. Ada contoh yang kedua, judulnya Rangka Konseptual Teknik Sipil untuk Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Nah, kalau judulnya seperti ini, pastinya kita harus tahu apa itu infrastruktur berkelanjutan ya. Nah, ini dibahas mengenai apa pentingnya infrastruktur, kemudian aspek teknis apa yang ada di dalamnya. Kemudian, setiap literatur itu harus saling berhubungan, teman-teman. Ya, nggak bisa putus. Nah, kemudian kita sudah lihat ya, ini mengenai eh, apa pentingnya infrastruktur dan aspek teknis. Kemudian, apa faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur tadi. Ada teknologi, ada regulasi dan kebijakan, ada mengenai SDM-nya ya. Kemudian apa itu berkelanjutan ya, sustainable di dalam teknik sipil ya. Sustainable di dalam teknik sipil adalah ketersediaan energi terbarukan. Energi terbarukan itu apa saja? Misalkan energi matahari, angin dan biomasa dan lain-lain ya. Kemudian
desain ramah lingkungan seperti itu. Ya, ini kan saya sudah kasih contoh. Sekarang kita lihat contoh yang saya sudah kasih sama eh, tugas ya. Jadi ini masih ada dua orang yang belum ngumpulin tugas ya. 32 sudah diserahkan, masih ada dua yang belum. Coba kita lihat punya tugas dari Adelia. Adelia ada hadir? Iya, Pak. Oke, hadir ya, Adelia hadir. Emang Oke, kita buka tugas dari Adelia. pinjem ya. Nah, teman-teman lihat ya. Kita download aja ya, biar enak bukanya. Nah, ini punya Adelia ya. Oke, judul analisis pengaruh pergerakan angkutan umum kota dan perlintasan kereta api terhadap kinerja simpang bersinyal. Nah, pertama, simpang bersinyal bla 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 bla. Ini teori siapa, Adelia? Ya, siapa yang bilang kalau simpang bersinyal merupakan tempat yang rawan terjadi konflik? Nah, itu harus ditaruh source-nya ya. Karena kalau kalian tidak memberikan source-nya, yang pertama teori ini tidak bisa belum teruji ya. Siapa nih yang menyampaikan? Kemudian kalau misalkan ini adalah teori yang disampaikan oleh penelitian terdahulu, kalian bisa kena plagiarisme ya, kena dianggap sebagai plagiat. Jadi seperti ini misalkan ini sudah benar nih ya, misalkan Adelia bahwa oh ya kita ketika membahas tentang simpang bersinyal, apa tuh karakteristik simpang, apa APILL pada simpang ya. Kemudian bagaimana karakteristik lalu lintas. Sudah apa ya? Maksudnya step by stepnya itu udah ada gitu ya dari literatur itu sudah Delia sudah mencoba untuk show gitu ya kalau misalkan oh ini loh yang literatur yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau judul yang diangkat ya. Sayangnya ini tidak ada source-nya, nggak ada sumbernya, ya, nggak ada sumbernya. Ini yang membedakan teman-teman kalau kalian misalkan menggunakan Chat GPT biasanya itu nggak ada source-nya, ya. Nah, sekarang lihat ini daftar pustaka, ya. Adelia masukin Konstanti N, Matita Putih, Dinata. Tapi di sini nggak ada. Mana Dinata di sini? Nggak ada. Ya, itu nggak boleh ya, teman-teman memasukkan nama orang di reference atau daftar pustaka, tapi nggak ada kalian cantumkan di atas ya itu pelanggaran dalam etika scientific research ya jadi ini tidak boleh sekarang coba kita lihat lagi yang lain tugas yang lain ya tugas literatur yang lain kita lihat punya Muhammad Rozak hadir Bisa. ada Muhammad Rozak Ada, Pak. hadir oke kita lihat punya Muhammad Rozak ya oke apa judulnya ini? Perancangan dan evaluasi jembatan pada rute Jalan Wonorejo Timur menuju Jalan Mendokan Mampir Sungai Jagir untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan transportasi. Oke. Nah, ini pendahuluan. Ini masih yang kemarin ya. Begitu juga dengan latar belakang ya teman-teman. Nggak bisa kalian pakai infrastruktur transportasi tapi tidak ada source-nya ya. Nggak bisa ya. Semua harus ada source-nya ya. Pada konteks ini perlu perhatian dan lain-lain para siswa, guru dan orang tua yang menggunakan ini datanya dari mana? Siapa yang mengatakan Oh, bahwa ini, Pak. para siswa, guru Screen-nya dan orang tua? stuck, Pak. Gimana? Screen-nya macet di Oh, Google Doc tadi. screen-nya macet ya. Iya, Nah, sudah ya? udah, Pak. Ya. Jadi ini Muhammad Rozak ya, mulai dari latar belakang nggak ada source-nya. Kemudian ya harus dicantumkan semua source-nya. Kemudian mana literatur review-nya? Ini yang kemarin ya. Kemudian ini tinjauan pustaka ya. Oke, analisis kebutuhan transportasi. Dan ini juga nggak boleh seperti ini ya, Muhammad Rozak. Jadi harus di rata kiri ya, penulisannya harus benar ya. Kemudian analisis kebutuhan transportasi. Nggak Ini punya Yoza. siapa, teori siapa? Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini masih banyak keliru teman-teman dalam menyusul.
menyusun dari literatur review. Sekarang coba kita lihat tugas literatur review ini tadi sudah ya. Ada tugas literatur review yang benar, teman-teman ya. Saya akan kasih contoh ya. Kita share screen dulu. Nah, bisa lihat ya. Kita buka kelas C ini, makanya saya heran ya. Kelas kelas D, kelas A itu masih eh, keliru mengenai tugas literatur review. Tapi ya, kelas D ada beberapa orang yang sudah paham ya, kelas D. Kita lihat, coba kita lihat, kita buka punya, sorry, kelas C. Kita lihat punya Ahmad Fahmi ya. Seperti tadi punya Adelia ya, Ahmad Fahmi juga sudah menyusun bahwa berdasarkan eh, tadi, eh, sebentar kita download dulu. Nah ini ya, jadi coba lihat teman-teman di sini Ahmad Fahmi mengangkat judul Home Eco Energy System ya, konsep rumah cerdas dengan mengkombinasi 3 energi listrik terbarukan. Sekarang lihat ya, di dalam sini kan ada energi listrik terbarukan ya. Jadi dia sudah menambahkan energi terbarukan ya adalah apa gitu ya. Energi terbarukan. Jadi definisi energi terbarukan. Ini ada sumbernya ya. Kemudian energi solar ya. Energi terbarukan itu pasti ada energi solar, energi matahari, energi lain. Nah, kemudian energi solar apa? Ya, dia energi solar merupakan, nah, ada sumbernya teman-teman ya. Ini sumbernya Simul ya, ya. Kemudian setiap paragraf ya, sebenarnya setiap kalimat itu harus ada sumbernya, seperti itu ya. Jadi si Ahmad Fahmi sudah kalau menurut saya ya, pemahaman mengenai literatur review sudah. Tinggal nanti literatur review itu kan memang nggak bisa sependek ini ya teman-teman, harus lebih panjang kita bahas ya. Saya kasih contoh satu penelitian teman saya ya di Jerman, dia mengangkat tentang transportasi ya. Sekarang teman-teman coba lihat literatur review dia. Bentar saya share dulu. Literatur review. Nah, udah lihat ya, chapter 2 literatur review. Jadi di introduction tadi saya bilang bahwa literatur review harus ada introduction. Ini introductionnya teman-teman ya. Jadi dalam literatur review ini dia akan membahas 6 teori ya, 6 teori yang akan dia bahas di dalam literatur review. Teman-teman lihat, bukan satu paragraf ya, tapi setiap kalimat itu ada source-nya ya. Various factor influence full efficiency including practical, technical, and external aspect ya. Ada yang sumbernya, kemudian lanjut. Jadi per kalimat ada sumbernya ya. Jadi bukan hanya per paragraf. The practical measure concentrate on optimizing ship bla bla bla, ada sumbernya. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi harus ada sumbernya. Nggak bisa kalian buat literatur review ambil semua teorinya tapi tidak ada sumbernya ya. Sekarang saya kasih contoh ya. Saya akan kasih contoh eh, bagaimana kalian bisa mengambil atau menulis literatur review. Coba sebentar ya. Em, nah, lihat ya teman-teman. Jadi kalau kita mau mensitasi suatu literatur, kita bisa menggunakan, ada yang namanya aplikasi Zotero atau menggunakan aplikasi Mendeley ya. Itu bisa di-download, Mendeley dan Zotero ya. Saya kasih contoh, kita buka nih. Kita buka Science Direct ya. Science Direct nih teman-teman ya. Science Direct ya. Kalian juga bisa lihat kalau mau cari literatur bisa di Science Direct ya. Kita ulang dari awal. Jadi teman-teman buka eh, kalian buka ya Science Direct. Ini udah lihat ya. Science Direct ya. Ini kalian klik
Science Direct ya. Kemudian misalkan kita mau nyari literatur di sini, itu bisa berdasarkan eh, apa namanya tema ya. Misalkan temanya Sustainable Construction tadi, kemudian bisa kalian ambil dari jurnal ya. Ini bisa nama jurnalnya atau bahkan nama autornya. Kita coba misalkan masukin namanya Pak Ari Wardono ya. Ari Wardono, kalian klik, akan keluar semua penelitian yang dilakukan oleh Ari Wardono ya. Nah, misalkan kita ambil ini Life Cycle Assessment of Alkali Activated ya. Kita buka. Nah, ini teman-teman, kalau kalian punya Mendeley, ini tinggal di-add langsung ke Mendeley. Bisa langsung di-add ya. Add ke Mendeley. Nanti di akhir kalian menulis ya, semuanya itu langsung automatically muncul di daftar pustaka. Jadi nggak perlu menulis one by one ya. Misalkan nulis satu-satu itu akan memakan waktu lama teman-teman. Jadi kalau daftar pustaka itu akan sangat lama. Jadi bisa 2-3 hari kalian bikin daftar pustaka. Jadi mending pakai Mendeley atau misalkan Zotero ya. Tapi nanti saya kasih lihat. Nah, dari Science Direct ini ya, kalian lihat ini judulnya. Kalian bisa lihat udah berapa orang yang cite, yang citasi. Ini misalnya sudah 8 orang. Kemudian dalam artikel ini dia menggunakan 79 reference. Nah, dari sini kalian bisa cari lagi ya. Reference tadi yang saya bilang kita menghemat. Jadi nggak perlu kalian cari sendiri. Buka satu literatur yang menurut kalian sesuai dengan topik. Baru kemudian buka di reference. Nah, kalian bisa cari gitu. Abstraknya ya. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi misalkan seperti ini. Atau misalkan kalian mau cite manually ya, kalian tinggal klik cite ya, klik cite. Kemudian misalkan kita coba export citation to the text ya. Jadi dari sini kalian bisa buka. Nah, ini dia. Tinggal sampai di sini biasanya ya, sampai di doi. Nah, ini. Langsung copy paste ya untuk cari source-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kalian tidak punya Mendeley atau kalian tidak punya Zotero? Kita coba, teman-teman ya. Kita coba lihat di sini. Saya share. Nah, teman-teman nggak punya Mendeley atau Zotero ya. Di Word pun kita bisa pakai untuk citasi. Ambil di sini reference. Ada yang udah pernah pakai reference di sini? Sudah, Pak. Sudah ya, Iqbal sudah. Danu sudah. Ya, teman-teman yang lain belum? Ada yang belum tahu? Sudah. Ya, jadi tinggal insert citation, kita buat yang baru. Misalkan jadi kita bisa pilih formatnya. Bisa jurnal, bisa berupa buku ya, buku beda formatnya, atau bisa misalkan conference proceeding ya, proceeding tuh, conference keberapa, conference-nya apa ya. Misalkan saya tulis jurnal artikel, misalkan autor penulisnya, misalkan saya autornya ya, misalkan Sami Alidrus ya. Kemudian titelnya misalkan konstruksi hijau ya. Kemudian tahun berapa saya publikasikan, misalkan jurnal name-nya misalkan eh, UNESA eh, UNESA Science misalkan ya, atau jurnal UNESA aja, jurnal UNESA. Sorry teman-teman, Profesor saya nelpon sebentar ya. Eh, kita jeda sebentar, nanti saya sambung lagi ya, kira-kira 20 menit teman-teman ya. Baik, Pak. Oke, oke, terima kasih. Iya, Pak. Saya jeda dulu ya. Nggak usah. Udah selesai. Belum. Katanya jeda dulu. Bapaknya ditelepon profesor. Anjay. Sibuk. Kamu kita ngobrol lali. Kamu mau tanya loh, sudah. Oh iya, masang plat ini ki apa Mas maksudnya Mas? Kayak A, B, C terkait penamaannya. Iya. Ini gini bacanya gini. A itu nama platnya. 12 itu ketebalan plat. Ketebalan plat. Ini tingginya. Ya, Ya, itu ya. dia ada di elevasi berapa ya? Terus ngasih nama ini gimana? Kayak bebas kayak A, B, C, D apa? Oh, kalau- A, B, 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 C. kalau aku ketika plat itu ukurannya sama, ini kan 4 kali 5 ya. Ya. Yang ini juga sama dong. Nah, kalau ukurannya sama maka tipe platnya juga sama. Itu
itu. Tapi kalau misalnya ada yang beda enggak? Enggak ada sama semua. 4 kali 5 semua. Oh, berarti A semua. Ah semua gitu ya? Oh alah, paham. Kira tak kayak jenisnya tau kok nih. Kali punya kan beda-beda tuh. Ada yang dia ukurannya 4x3, ada yang 3x3, ada yang cuma 1,5. Sama semua mas. Sama ya. Tuh, ini kan 5555. Terus jaraknya 40. Tak buat 4. Oke. Jarak iya. Nah, berarti sama semua kan? Iya bisa. Apa ada ya? Sebenarnya ada cara cepet kayak kita ngopi langsung semua gitu ada. Maksudnya? Nah ini tak kasih tahu. Itu lebih menghemat waktu sih. Seumpama ini ya. Enggak, itu bukan punya aku. Yang mana ini? Iya. Nah, ini kan ya? Iya. Di A lah. Di apa? Ya. Ya paham aku itu. Oh udah. Paham. Oh ya wes. Di CO terus di A gitu kan? Iya. Iya. Terus di jumlah berapa? Saya berapa? Tapi ngono kuwi emang bukannya tetap nyesuaiin sih masuk jarak-jarak itu. Enggak bisa. Aku nanti biasanya ambil titik acuan misal base point-nya di sini ya. Tek. A misal jumlahnya 15. Nah, enter. Terus langsung tak tarik sini nanti semuanya ngikutin. Iya sih, iya. Modelnya. Aku buat apa yang ini? Yo, iku lho apa jenenge? BK kemarin loh, karena gue pakai ibu sih, gambar kotak-kotakan itu, gambar rumah itu, Iya. pakai aku. Anjir lah, kayak mau tak siap dulu, kata tulis sih. Gambar potongan itu emang kayak gini kan mas? Aku gak ada usul bahas itu. Iya. Buat ATP. Iya. Separuh kan? Separuh. Separuh kan yang dipasang. Terus oh iki, sih. Masalah cantilever mang. Nah itu gimana itu maksudnya? Nah, maksud cantilever itu kan bagian sini ya. Jadi kelihatan. Nah, itu bagian ini bang. Aku kalau itu ini ngawang ya. Ya, modelnya begitu memang. Jadi kayak konstruksi konsol atau jepit yang cuma jepit ini, kakinya nggak ada penunggu apa-apa. Nah, jadi masuk konsol atau cantilever itu sebetulnya begitu. Jadi ketemu ya, sama. Nah, aku lah ngelok kali kating-kating ya. Enggak kating-kating dia enggak situ, kating tok. Ininya ini dibuat dinding. Nah, pikirku cantilever itu kayak balkonnya. Bukan ya? Bukan. Jadi Makanya sininya apa ya? Tambahan tambah. Oh iya. Tampak di sini tak kasih pintu kayak ininya. Nah, tak gambar pintu geser. Saya pikirku ini tuh balkon cantilever itu buat balkon. Makanya ini tak kasih dinding. Bukan ya? Berarti ini bukan ada kolom ya? Enggak ada ya? nggak ada sebetulnya. Jadi konsepnya ini kan sebetulnya bisa dibuat seperti itu asalkan melebihi 1,25. Soalnya 1,25 ini Gila. coba. Iya ya. Kecil Orang banget. maju wis. Ah, Cara ngono wis. Wis. jadi kayak gitu. Kata Bu Meti itu mending dibuat ini aja mas. Gitu. Biasa akan tanya Bu ini 1,25 masa dibuat ya? Kan nggak mungkin aku bilang gitu. Ya dibuat ini aja mas 6 bulan gitu buat biasa apa. Oh. Belum bukan kan hujan. Biasa maksudnya kayak ini. Biasanya itu kalau misal hujan aja. Ya, Kayak hujan. kanopi gitu modelnya. Iku ukurannya 1,25. Itu ngikutin itu. Jadi fungsinya untuk apa manisan kayak gitu aja sih. Terus sih, dan aku gambar apa? Tahu nggak usah dikasih dinding, cuma dikasih Aku cuma dimensi tulis aja sih. garis saja. Cuma tulis. Terus ngeliatin itunya, biasanya ada di mana? Di tampak. Ah di mana? Ya, ditampak nanti munculin kayak semacam tebalnya berapa misal ini tak bener ya 10 kalau nggak salah 10 itu sesuai sama tingginya 10 ya sama panjangnya berapa gitu. Terus cuma gitu aja sama tak tambahin kolom kecil-kecilan kayak model kayak gini kayak misalkan gini. Jadi misal plat maju ke depan
Nah ini ada kolom kecil-kecilan di sini, terus tak pasang di dalam kayak gitu. Terus aliran banyunya tadi gimana? Yang biasa tadi. Kan ini awalnya sampai pasang itu sih, railing sih. Nah, terus. Nah jadi ini konsepnya langsung, jadi cuma menongol sedikit gitu. Jadi dari 1,25 itu sebenarnya ini enggak sembarang sih, nggak juga kayak apa. Cuma kalau misalnya dibuat menongol kau semua nggak apa-apa gitu. Tapi nek jarene Bu Mercy dibuat teras mang yo. Nggak Nggak mungkin. masuk akal. Kalau aku Bingung. soalnya aku teras sendiri, terus ini sendiri. Ya, Aku udah ada ada gini. sendiri. Nah, Apa ini? nah, Ini nah, nah, plat apa ini? kan bisa ini. Jadi yang aku maksud itu ini tuh ininya, terus ada kolam kecil-kecilan, maksudnya paling kolam itu, tapi yang aku tiga. Nah, enggak nih sama berarti. Oh, yang di sini nih, oh iya sini. Kolam kecil-kecilan, sini tetap. Kurang masuk aku sih mas. Yang di level ini sih piye kurang masuk aku. Masih contoh. Enggak ya. Karena nang Google lho ngawang tok ya koyo anggapan iki koyo balkon ngono ya. Pikirku. Di level ini. Apa saja aku Salah juga. Kalian. kalau aku biasanya nyebutnya overstack. Kalau plat overstack. Pikirku itu lebihan sumpah. Iku sampe rencana atap sampe lebih, iku gak mas? Kok 1 meter lah berapa lho? Iya, tak sesuaikan dengan ini 1,25 itu tadi. Berarti Nah, benernya gini. Ini kalau di sini ada Oh, kayak gini. bang. berarti anggap aja kayak balok lantai cuma di menongol-nyolongkan. Ah. Oh. Berarti masih ya ndek tampak gak digambar itu ya nggak masalah. Nggak masalah, asalnya kan mesti kelihatan kan. Kayak menonggol gitu kan mesti ada garisnya gitu. Ya kayak gini ya anggapan ini ya. Nah, Tak warnai gajah gitu aja. nah kayak gini nggak apa-apa. Menonggol. Overstack. Tapi tadi aku mas yo, karena aku habis nyari-nyari sih. Lah, teman kan nanya ini luasannya berapa? Sekitar 20 ribuan kan? Ini 20. Ya kan? 20 20 meter lah, Ah. anggap baik. Ini seruangan ini 20 meter lah. Sedangkan yang tak dapat tadi itu minimal 25. Oh, Iya. Nah, itu biasanya nanti ditanyain sama Bu Mati. Pokoknya bisa jawab itu aja. Menjawab. Pokoknya masnya diajarin berapa gitu, 25 gitu. Ya nggak diajarin gitu yang browsing itu kan 25. 25. Berarti nggak perlu kan ini. Kalau nggak tahu sih, maksudnya ya buat sekarang loh. Nomor 4 itu. Ya. Apa tuh? Mau nanya apa lagi? Bingung mas. Cuman cara ngono kok malam nanti mas. Jadi sampai sibuk talapo. Oh, paling garap-garap. Di kos kan tapi. Iya. Yang jam-jam tujuan ini lagi. Cuman itu jam berapa sih? Sekarang ini nggak tentu bisa. Ya bergatang. Iya, kadang gitu. Sepeda on time jam 9 tidur. Nanti jam 2 bangun lagi. Itu bener. Tergantung sih, kalau tua kayak banget ya. Tak istirahat dulu. Kita aku sih bingung iki aku. Si penasaran iki lho, perlu dikasih apa gak ya?
Apaan? kolom Enggak. Ini berapa sih? 4 kan ini. Oh, 4. 4 Iya, berarti harus dikasih 1 lah minimal. samping sini. Gimana? Kalau nggak gitu, ininya taruh sini. Jadi diambil tengah-tengah. Terus nggak jendela nggak usah kan? Boleh kan dikasih. Iya. Tapi dikasih di sini nggak apa-apa, jadi nggak sentris. Terus ini juga lah dia. Logikanya. Tapi nanti kalau misalnya lumayan ribet kalau nggak sentris kayak gitu. Jadi nanti duitnya kan banyak ya. Misal duit C aksen, misal C ya C aksen, terus di sini duit C. Jadi nanti begini. Seharusnya kan bisa begini, Iya. selinier kayak gitu. Nggak, Jadi itu banyak. terus kayak gitu itu solusinya itu nggak pakai kolom apa, nggak pakai kolom praktis apa, harus tempel di sini apa gimana? Kayak sampai kayak CAD Jackson tadi. Seharusnya Kalau aku lebih baik arsitekturnya yang ngalah. Jadi ini di tempel sini. tempel sini yang tadi tak buat kayak semacam penyilangan gitu. Jadi kan Gimana? misal kan sedikit turun dikit yang saya sini ya. Ini kan sama kasih ke tengah ya, di tengah. Iya, benar. Tapi bisa diakalin jendelanya sini satu, ini satu, bisa gitu. Ya. Atau ambil satu sisi yang satu. Jadi tetap kalau arsitektur tentu berfungsi. Jadi kalau arsitektur ada yang namanya metode cross ventilation, nah, itu ventilasi udara selalu menyilang. Nah, itu masih masuk akal. Lalu biasanya arsitekturnya yang ngalah. Berarti solusinya ini tempel sini, ininya dibagi 2, ini sama sini, terus yang ini tetap ngalah, mepet tembok sini. Kalau nggak tembok sini. Atau kalau misal sama mau ya, misal tengah kasih ya, tengah kasih, terus 2 gini. Tapi disesuaikan, misal ukurannya sini anggap aja 2 meter. Sama buat pintu ya jangan dipasin aja 2 meter segini. Jadi langsung ini ketemu kolom ini sama ketemu kolom ini. Oh gitu. Ini 2 meter. Ya, 2 meter. Pintunya 2 meter. 2 meter. Enggak. Ini sini berapa? 4 4. meter kan? Ya, 4. Kan dibagi 2 Ya, meter. 2. Kolom praktis 15 kali 15. Ya. Nah, sama kasih dimensi luasan itu luasan bersih ya. Iya. Dari ujung ke ujung ketemu berapa. Nah, nanti lebar pintunya sampean itu sesuai dengan itu.